Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi ولا جميع تابعين وتابعين تابعين ويرجون لنا بالله والأولياء إلى إنما كانوا إلى المحدثين والمفسرين خصوصا شيخ الطبري وشيخ عبد الجيلاني وشيخ عبد الرازي وشيخ معروف وشيخ مقدس وشيخ جلال الدين الرحمن وشيخ جلال الدين السيوطي وشيخ سليمان الجمال وشيخ مشاوي الشوكاني وشيخ محمود الألوسي وشيخ نووي البداني وشيخ أحمد مصطفى المروي وشيخ طاهر بن عاشور وشيخ بويا أنكار وشيخ متولي وشيخ عمرو وشيخ طنطاوي وشيخ وفاء الجوهري وشيخ محمد علي الشوكاني وشيخ قريشي وخصوصا إليك بشري مصطفى ربان وإلى جميع شيخنا ومشايخنا شيخنا شويل لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 196. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu bir rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Alladzina utawi wong akeh atainahum kang maringi sapa ingsun hum ing alladzina alkitab ing kitab iku ya'rifunahu padha weruh sapa si alladzina hu ing Muhammad iki kula jelasaken ya'rifunahu padha weruh sapa si alladzina hu ing Muhammad kama ya'rifuna kaya oleh padha ngerti sapa si alladzina abna'u ing pira-pira anake alladzina. Wa inna fariqan lan setuhune sak pantang sak golongan minhum saking alladzina iku layak tumuna padha nyimitaken sapa si fariqun al-haqqa ing perkara kang hak wa hum utawi fariq iku ya'lamuna padha ngerti sapa si fariq al-haqqu utawi kebenaran iku mirrabbika saking pangeran sira. Fala takunan namungko aja ana temenan sapa sira iku minal muntarina kalebu golongane wong kang padha mamang kabeh. Walikulen lan iku tetep kedue saben-saben wong wijhatun utawi ngadhep kiblat. Huwa kang utawi kulun iku muwalliha madhepi sop wijhah. Pastabiku mongko balakono to sapa sira kabeh al khairati ing pira-pira kebagusan. Ainama takunu ing dalem dinding kon tinemu sapa sira kabeh yakti mongko nekaaken bikum lawan sira kabeh sapa Allah Gusti Allah jami'an sakabehane innallaha satune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa wa syarikun. Sekawan dosa itu wong-wong ahli Makkah Yahudi Nasara iku sabenere wis weruh kenal Nabi Muhammad kaya weruhe marang anak-anake. Amarga ana ing kitab Taurat, Injil wis diterangaken kanthi jelas bab sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Nanging nyatane sebagian saking ahli kitab mau muni ora weruh. Ateges padha nyimitaken keterangan-keterangan kang hak. Keterangan-keterangan kang hak iku pancen nyata saking Allah Ta'ala. Mula sira aja nganti kelebu golongane wong-wong kang padha mamang. 198 saben-saben umat iku duwe kiblat dhewe-dhewe. Umat Yahudi kiblate Baitul Muqaddas, umat Nasara kiblate Matla'us Syamsi, umat Islam kiblate Ka'bah.
Mula sira kabeh supaya padha enggal-enggal tumuju marang kebagusan. Ana ing diwae panggonan sira kabeh besok dina kiamat mesti bakal disawanake ana ing ngersane pangeran lan bakal diwales miturut amali dhewe-dhewe ana ing alam dunya. Gusti Allah Ta'ala iku kuwasa sembarang kali. Ingat sira titik padahal babarane iki. Nggih. Tegak sekarang dah senang. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, ya'rifuna. Mereka itu mengerti. Beri dimaknani Muhammad. Nanti insyaallah kula jelaskan. Kama ya'rifuna banahum, seperti halnya mereka mengenal anak-anak sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ulama niku berbeda pendapat ketika memaknai huruf ayat ini. Terus jangan tinggali alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Huruf ayat ini ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Tapi saat ini kita terangkan tentang perbedaan ulama ahli tafsir. Tentang ini Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh, tafsir Asy'arawi tafsir kula beto. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu innal ladzina ja'ahul kitabu qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu. Terus Imam Mutawalli Asy'arawi, Gusti Allah itu sampun dawuh sesungguhnya orang-orang itu telah datang kepada mereka kitab sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus, dan mereka mengetahui tentang sesuatu. Ya'rifuna madza, apa yang diketahui? Hal ya'rifuna amra tahwilil kiblat, apakah yang mereka ketahui itu adalah tentang perpindahan kiblat? Am ya'rifuna amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'atsahu wa risalatahu, ataukah yang mereka ketahui itu adalah diutusnya Kanjeng Nabi? Apakah yang mereka ketahui itu adalah perintah Kanjeng Nabi, diutusnya Kanjeng Nabi, dan risalahnya Kanjeng Nabi? Allati yuhawiluna ayyushakkiku fiha, yang mana mereka itu ragu terhadap kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada dua pendapat memberi. Menurut ulama ahli tafsir, sebagian ulama ahli tafsir berpendapat tenggone ayat ini itu bagi dia nanggone kiblat. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat ten ayat ini bagi dia nanggone Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau terangkan lebih jauh kali, terlebih dahulu mau ingin jelaskan tentang siapa yang dimaksud alladzina atainahumul kitab. Tentu dikatakan alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah kami beri Alkitab. Jadi maksud orang-orang terberi memang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tapi tidak semua orang Yahudi dan tidak semua orang Nasrani sing dimaksud tenggone ayat ini. Sinten sing dimaksud? Dalam tafsir At-Tabari dikatakan ay ahbarul Yahudi wa ulama'un Nasara. Sing dimaksud alladzina atainahumul kitab tenggone ayat ini yaitu rahib-rahibnya orang Yahudi dan pendeta-pendetanya orang Nasrani. Jadi tidak semua orang Yahudi dan tidak semua orang Nasrani sing mengetahui niki. Mangke bumi ku saged tenggone kiblat, saged tenggone Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tidak semua orang Yahudi dan tidak semua orang Nasrani, hanya pendeta Yahudi dan pendetanya Nasrani. Pendapat yang pertama, tenggone ayat niki niku balik tenggone kiblat. Sebagaimana keterangan tenggone ayat-ayat sebelumnya. Yang berpendapat seperti niki, tenggone tafsir At-Tabari, tafsir Asy-Syaukani ini berpendapat bahwasanya tenggone ayat niki balik niku nang kiblat. Karena memang pembahasan sebelum ayat 146 niki membahas tentang
kiblat. Cuman tentunya tafsir Al-Ibris niki wau dimaknani hu teng mriki dimaknani Muhammad. Itu menganut pendapat yang kedua. Jadi menurut pendapat yang pertama, tafsir At-Tabari, tafsir Asy-Syaukani itu dikatakan hu tentunya ayat ini adalah yang dimaksud adalah kiblat. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan ya'rifu haula'il akhbaru minal yahudi wal ulama minan nasara. Pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani itu mengetahui bahwasanya annal baital harama kiblatuhum wa kiblatu Ibrahim wa kiblatul anbiya'i qablaka kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu bahwasanya Baitul Haram, Masjidil Haram, yang dimaksud Masjidil Haram keterangan ini adalah Ka'bah. Itu mereka sesungguhnya mengetahui kalau Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim dan kiblat Nabi sebelumnya. Sebagaimana mereka mengetahui atau mengenal anak-anak mereka. Pendapat seperti ini dikatakan juga oleh Ibnu Abbas, kali Ibnu Jurayj dan Rabi. Jadi qalahu Ibnu Abbas dan Ibnu Jurayj wa Rabi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan huruf tenggone ayat ini bagaimana Nabi Muhammad. Pendapat seperti ini dicuplik tenggone tafsir Jalalain, termasuk tafsir Al-Kasyaf, termasuk tafsir Asy-Sya'rawi. Terus tenggone tafsir Al-Qurtubi ini disebutkan memang ada perbedaan ulama ahli tafsir tentang huruf tenggone ayat ini. Sing siji bali tenggone kiblat, yang menurut pendapat yang lain huruf tenggone bali tenggone Kanjeng Nabi Muhammad. Tafsir Al-Ibris maknani guna dari ayat ini menganut nanggone pendapat yang kedua, balik tenggone Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani itu ngerti bahwasanya kalau Muhammad itu memang benar-benar nabi. Mereka itu tahu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Lanjutannya ayat kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Mengapa kembali ayat ini disebut anak-anaknya sendiri? Kok bukan dirinya sendiri? Tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa khassa al-abna'a fil ma'rifati bi dzikri dunal anfusi. Kembali ayat ini disebut secara khusus ya'rifuna abna'ahum, mengenal anak-anaknya, bukan mengenal dirinya sendiri. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Wa in kanat al-saqal annal insana yamurru alaihi min zamanihi burhatun la ya'rifu fiha nafsahu. Sebab seseorang niku bisa saja memang diri sendiri itu melekat pada diri sendiri, atau awak-awak diri ini melekat pada awak-awak diri. Karena melekatnya diri sendiri ini, sehingga kadang-kadang kita itu tidak tahu ada perubahan dalam diri kita. Ujuk-ujuk, misalnya kelambi ujuk-ujuk gak mot, celono ujuk-ujuk gak cukup, gak ngerti. Perubahan pada diri kita itu kadang-kadang kita itu tidak menyadari secara langsung. Mungkin ada beberapa momen biasanya cukup, gak celono iki akhirnya gak cukup. Tanpa kita sadari kalau kita itu sudah berubah. Karena terlalu awal ini yang nempel para awal ini kita nggak bisa tahu perubahan dalam diri kita. Beda dengan anak kita. Anak awal ini kata waktu nyemplung titik kita tahu. Anak awal ini ada perubahan di dalam tubuhnya, buku, tambah guru, tambah lemu, itu kita sebagai orang tua bisa mengetahui. Jadi maka itu mereka dikatakan karena ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Pun kita lanjut lagi. Ada sebuah riwayat. Riwayat ini diceritakan oleh tafsir Al-Qurtubi. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab tanggap marang Abdullah bin Salam.
Abdullah bin Salam niki nek jenengan tasih iling tengone juz tunggal tengone awal-awal Al-Baqarah niku kula terangkan bahwasanya Abdullah bin Salam ini adalah rahib orang-orang Yahudi, rahib dari Yahudi. Abdullah bin Salam ini ketika tahu kalau Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Abdullah bin Salam ningali di tebih. Abdullah bin Salam sudah tahu kalau memang ini adalah Nabi. Baru ketika Kanjeng Nabi SAW liwat tenggone kebuni Abdullah bin Salam terus mlebet terus ditanggapi kali Abdullah bin Salam, baru Abdullah bin Salam seketika itu langsung bersyahadat, langsung masuk Islam. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam itu semerap kalau memang Muhammad itu adalah benar-benar nabi utusan Allah sebagaimana diceritakan nangoni kitab itu. Memiliki diceritakan, jadi dina umat itu tanggal marang Abdullah bin Salam. Ata'arafu Muhammadan kama ta'arafu ibnaka. Apakah kamu mengenal Muhammad sebagaimana kamu mengenal anakmu? Terus si Abdullah bin Salam jawab, faqala na'am wa aksara. Iya, bahkan saya lebih mengenal Muhammad daripada mengenal anakku sendiri. Terus tanda Sayyidina Umar, kok bisa kaya ngoten? Terus jawab Abdullah bin Salam, ba'asallahu aminahu fi sama'ihi ila aminihi fi ardihi. Allah itu mengutus seseorang yang terbaik dari langit, yang dimaksud adalah malaikat, kepada seseorang yang paling baik di muka bumi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Bina'tihi fa'araftuhu, dengan sifat-sifatnya, yang mana sifat-sifatnya itu ditulis di dalam kitab-kitab suci mereka. Ditulis namanya kitab sucinya Yahudi yaitu Taurat, ditulis nang kitab suci ini orang-orang Nasrani yaitu Injil, sehingga orang-orang rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendetanya Nasrani itu bisa mengetahui kalau memang Muhammad itu adalah benar-benar nabi utusan Allah. Wa ibni Rasul Abdullah bin Salam la adri ma kana min ummihi. Kalau ini tafsir Asyawi dikatakan ayyakuna min ghairi. Sedangkan anakku, terus Abdullah bin Salam, itu bisa saja anakku itu terlahir bukan dari darah dagingku, min ghairi. Bisa saja seorang, kalau berikut dikatakan, tafsir Al-Qutubi dikatakan, bisa saja seseorang istri itu berkhianat, terus kumpul karo wong lanang liya sehingga seseorang suami itu lahir anak dari istrinya ternyata bukan darah daging dari suami ibu sing lahir menika. Cerita kaya ngeten iki wis ana ket zaman biyen dan sampai zaman saya kita siapa? Sampai zaman kita siapa? Bahkan kula semprot tasih enten seorang yang saya kenal wong lanang mengalami hal yang seperti itu. Jadi duwe bojo, ternyata bojone meten gak karo arek. Jadi cerita kaya ngoten itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya ini enak wis ana tes DNA bisa mengetahui apakah ini DNA ayahnya atau bukan sakit. Tapi kalau dulu belum ada tes DNA kan ya rada ribet. Tapi kan ada momen-momen tertentu yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Misalnya seorang suami kerja luar kota atau kerja nang kapal sekian tahun atau kerja dari TKI nang luar negeri, otomatis gak ketemu karo bojone. Mulai setelah 1 tahun ternyata bojone meten. Kan ya gak mungkin karo gak mungkin karo si lanang kan seperti itu. Hal itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Ya biar kasus seperti itu karena mungkin ditinggal rumah atau ditinggal kerja atau tapi saat ini dengan teknologi yang begitu luar biasa wis ambek HP iso DM ambek wong liya akhirnya ketemu nang jopo akhirnya dia hamil bukan dari suaminya tapi dari orang lain. Maksudnya Abdullah bin Salam tengone cerita ini bisa saja anakku itu lahir bukan dari darah dagingku, tapi saya jelas tahu kalau Nabi Muhammad itu memang utusan
Allah. Lanjutannya ayat, mengapa mereka mengetahui kenabian Muhammad seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Kemudian tafsir Jalalain dikatakan bina'tihi fi kutubih. Sebab ciri-ciri Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad itu ditulis di kitab-kitab suci mereka. Jadi orang-orang yang membaca Taurat yang asli, orang-orang yang membaca Injil yang asli itu mengetahui secara pasti kalau Muhammad itu memang benar-benar Nabi utusan Allah. Makanya itu terjadi tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu tafsir karangan Buya Hamka. Begitu juga dengan tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisyihab. Kedua tafsir ini karangan ulama orang Indonesia. Itu tenggone itu dikatakan bahkan sampai sekarang tenggone Taurat dan Injil itu masih tercatat bahwasanya ada informasi tentang akan datangnya Nabi yang bernama Muhammad, yang mana Nabi itu datang dari Mekah. Ini lek boten maca tafsir iki boten saged kula terangno. Terus tentang tafsir Al-Misbah dengan tafsir Al-Azhar itu diterangkan bahwasanya sampai sekarang tenggone kitab mereka, kitab yang mereka anggap suci, tenggone Taurat dan Injil mereka itu sampai sekarang masih ada informasi yang mengatakan akan datang Nabi dari Mekah. Kalau tulis tenggone mriki, tafsir Al-Misbah itu dikatakan di dalam perjanjian lama, kitab Ulangan pasal 33 ayat 2. Kalau boten ngecek, tak duwe Injil soalnya. Tapi kalau tulis tenggone mriki, sebab ditulis kali Profesor Quraisyihab. Tenggone perjanjian lama kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 disebutkan. Tenggone mriki disebutkan Tuhan telah datang dari Tursina dan telah terbit bagi mereka dari Seir dan kelihatan ia dengan gemerlap cahayanya dari gunung Paran. Terus tenggone perjanjian lama mereka disebutkan seperti itu. Tuhan telah datang dari Tursina dan telah terbit bagi mereka dari Seir dan kelihatan ia dengan gemerlap cahayanya dari gunung Paran. Pakar-pakar Muslim, cendekiawan-cendekiawan Muslim itu memberikan argumentasi bahwasanya yang dimaksud gunung Paran itu berdasarkan informasi juga dari kitab mereka. Dan dari perjanjian lama kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Dan berikut dikatakan gunung Paran itu adalah tempat putra Ibrahim. Yang dimaksud putra Ibrahim adalah Ismail bersama ibunya yaitu Hajar, Sayyidah Hajar itu menemukan air. Maksud air bisa. Jadi tenggone kitab mereka, tenggone Injil mereka itu sudah mengisyaratkan bahwasanya akan ada tiga nabi. Ada tiga nabi yang berasal dari tiga tempat. Tursina itu panggonane Nabi Musa, Seir itu panggone Nabi Isa, dan nabi yang lahir tenggone gunung Paran itu tidak ada lagi selain Kanjeng Nabi Muhammad. Satu-satunya nabi setelah Nabi Musa, setelah Nabi Isa, bahkan mungkin satu-satunya yang lahir tenggone Mekah yaitu adalah Nabi Muhammad. Jadi tenggone kitab suci mereka itu masih tersimpan informasi kalau nanti akan datang Nabi dari kota Mekah. Nah, kitab yang mereka anggap suci yaitu Taurat dan Injil itu, kita belum angen-angen, itu di setiap negara itu menggunakan bahasa negaranya sendiri-sendiri. Sampai duwe kanca Nasrani, kanca Kristen, Injil mereka berbahasa Indonesia. Sampai duwe kanca nang Inggris, Injil mereka berbahasa Inggris. Bahkan Injil di beberapa suku di Indonesia itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Ono Injil bahasa Jawa, ono Injil bahasa Sunda, ono Injil bahasa Ambon,
dan lain sebagainya. Sementara Al-Quran niku jenengan nang endiyai Al-Quran ayatnya sama. Maca Fatihah, Fatihah nang gone Afrika, Fatihah nang gone Asia, nang Eropa. Itu bunyinya dan bacaannya itu sama. Sementara kitab suci selain Al-Quran itu bunyi dan bacaannya dan tulisannya setiap negara mengikuti bahasa masing-masing. Ini menunjukkan bahwasanya tepat kuno sudah menunjukkan ketidaksucian kitab mereka. Dari situ saja itu sudah kelihatan bahwasanya ketidaksucian kitab mereka saat ini ketidaksucian kitab mereka itu di setiap negara itu kitab sucinya menyesuaikan dengan bahasa negaranya masing-masing, bahkan bahasa daerahnya masing-masing. Sementara Al-Quran di semua dunia, di semua belahan negara itu sama. Lanjutannya ayat wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Sing dimaksud la yaktumuna al-haqqa, menyembunyikan kebenaran dengan ayat ini. Ini tergantung kita memaknai ya'rifunahu dengan awal ayat wau. Lek kita memaknai ya'rifunahu dengan bunyi di mana nih kiblat, maka yang dimaksud layak tumunal haqqa adalah menyembunyikan kebenaran, adalah yang dimaksud menyembunyikan kebenaran kiblat. Tapi yang dimaksud kebenaran tertinggi kalau kita memaknai hu itu adalah Nabi Muhammad, maka layak tumunal haqqa yang dimaksud adalah menyembunyikan kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad. Terus tergantung kita maknai hu tegone awal ayat sing dimaksud al-haqqa tegone ayat ini. Lewat ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya tegone ayat ini Gusti Allah dawuh wahum ya'lamun. Mereka itu tahu. Terus lewat ayat ini ada 3 kelompok orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Siji, yaitu kelompok orang-orang yang mengetahui lalu dan membenarkan. Sebagaimana Abdullah bin Salam dan pengikut-pengikutnya. Karena Abdullah bin Salam ini adalah seorang pendeta, seorang rohib Yahudi, otomatis dia mempunyai pengikut. Ketika Abdullah bin Salam itu iman marang kanjeng Nabi, pengikut-pengikutnya pun juga iman marang kanjeng Nabi. Wahum ya'lamun, mereka mengetahui. Sebagaimana Abdullah bin Salam, mereka mengetahui kemudian membenarkan dan mengimani. Kelompok yang kedua ada yang mengetahui tetapi menyembunyikan. Jadi kelompok yang kedua orang sing ngerti lek kiblat itu adalah Ka'bah itu benar, utawa kanjeng Nabi Muhammad itu memang adalah benar-benar nabi utusan Allah, tapi disembunyikan informasinya. Dan yang kelompok yang ketiga mengatakan mengetahui tetapi mengingkari bahkan mengubahnya. Ono sing kelompok ketiga niku ngerti lek kiblat itu memang Ka'bah, ngerti lek memang Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, tapi mereka menyembunyikannya, tidak hanya menyembunyikan, mengingkari bahkan mengubah kitab suci mereka. Lanjutan ayat Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu bi rabbika, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka dari itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan, kalau tenggone ayat sebelumnya, ayat 146 tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan tentang adanya perbedaan ulama ahli tafsir tentang sing dimaksud hu tenggone ayat itu. Kalau balik di mana orang sing nanggone kiblat, orang sing nanggone Nabi Muhammad. Tapi sing dimaksud nanggone ayat 140 itu niki tidak ada perbedaan pendapat. Dan sing dimaksud tenggone ayat ini al-haqqu mir rabbik, yakni istiqbalal Ka'bah.
Sing dimaksud al-haqqu min rabbik adalah kebenaran dari Tuhanmu adalah apa? Adalah menghadap ke Ka'bah. La ma'akhbaraka bihi al-yahudu min qiblatihim. Tidak kiblat yang seperti diberitakan oleh orang-orang Yahudi. Terus yang dimaksud al-haqqu min rabbik ayat ini adalah menghadap ke arah Ka'bah, bukan ke arah kiblatnya orang Yahudi. Redaksi ayat ini, kalau kita melihat kata ayat ini, ayat ini, min rabbik dari Tuhanmu, khitabnya memang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wal khitabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi wal muradu ummatul. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah umatnya. Benar khitab ayat ini nang Nabi, tapi yang dimaksud adalah umatnya. Sebab apa? Tidak mungkin kanjeng Nabi itu ragu terhadap perintah Tuhannya. Dan pada saat itu ada sebagian orang-orang Islam itu ragu tentang perintah perpindahan kiblat. Maka ini ditakutkan bahkan orang-orang Islam kan kemarin kanjeng Nabi malah ngomong sia-sia ini kita sholat selama ini kita sia-sia. Itu karena mereka ragu. Jadi memang ada kelompok di antara orang-orang Islam yang mana mereka itu ragu terhadap perpindahan kiblat. Makanya itu Gusti Allah dawuh dalam ayat ini al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka dari itu jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang ragu. Kita kalau memang ini sudah perintah Allah, kalau memang ini sudah perintah Allah, maka kita tidak perlu ragu terhadap perintah Allah ini. Coba dari mana? Lewat ayat ini, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan. Kalau perintah ini sudah perintah Allah, maka sebenarnya kita tidak perlu ragu lagi terhadap perintah itu. Kalau contohnya, contohnya surah Al-Baqarah ayat 34, wis telung tahun kepungkur. Ini Gusti Allah dawuh, ayatnya cukup populer, kalau panjenengan pun hafal kabeh. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kita bicara, kita berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Ini adalah perintah dari Allah. Usjudu fasajadu illa iblis. Perintahnya usjudu li Adam. Sujud sira kabeh marang Adam. Ini adalah perintah dari Allah. Walaupun ada beberapa mungkin makan mayoritas insyaallah ya. Ketika kalau menerangkan ayat 34 itu, mayoritas ulama ahli tafsir itu memang berpendapat sih dimaksud sujud dengan ayat itu bukan sujud-sujud sebagaimana sujud kita sholat, tapi sujud menghormati. Cara apa diri duduk, maka duduk menundukkan badannya. Karena kita tidak tahu jisimnya malaikat itu seperti apa, ya. Cuma kalau manusia itu sujud menghormati. Jadi sujudnya itu bukan sujud seperti bagaimana kita sholat. Itu menurut mayoritas ulama ahli tafsir. Tapi ada sebagian ulama ahli tafsir itu sih berpendapat bahwasanya dimaksud usjudu tenggone ayat itu kayak sujud kayak mau sholat itu kan. Jadi meletakkan dahinya di bawah, meletakkan dahinya di bawah. Loh, masa oleh tes perintah Allah ya ya bukan? Wong itu perintah Gusti Allah. Tes perintah Gusti Allah al-haqqu min rabbik. Maka itu adalah sebuah kebenaran. Contohnya mana? Surah Al-Kahfi. Bukan gua misalnya itu ayat pinter, tapi ceritanya sudah sangat populer. Nabi Khidir ketika bertemu dengan Nabi Musa, terus Nabi Khidir ngomong awakmu gak bakal kuat karo aku, terus singkat cerita mawon wis nek ana apa-apa aja takon. Akhirnya di tengah perjalanan langsung mawon kula jujuk Nabi Khidir ketemu arek cilik, terus arek cilik itu mang dipateni.
secara zahir Nabi Khidir salah nomor. Ayo saya jawab. Salah. Secara zahir Nabi Khidir salah. Maka Nabi Musa protes sebab secara zahir memang salah. Jadi ojo di dan kambing hitamkan Nabi Musa itu jangan, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan protes seperti itu memang pada dasarnya benar. Sebab apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir secara zahir salah. Tapi karena itu adalah perintah Allah, maka itu dilakukan oleh Nabi Khidir. Ini memang rumit, tapi ini adalah perintah Allah. Perintah Allah. Usjuduli Adam, sujud dong sira marang Adam. Muslim mengatakan benar-benar sujud sebagaimana sujudnya orang sholat. Terus Nabi Khidir membunuh anak kecil. Itu memang perintah Allah. Tapi lek zaman sakniki kok jenengan gak ada guru spiritual, misalnya mawon. Salah satu di antara kita kok ono duwe guru spiritual. Terus guru spiritual itu nyeleneh. Kami kono yang ngomong sing rada nyeleneh terus berguru nang wong sing nyeleneh kelima. Terus wong sing nyeleneh niku yang Anda jadikan sebagai seorang guru. Terus guru sampean sing nyeleneh niku memerintahkan terhadap sampean sesuatu yang salah secara syariat, maka jangan diikuti. Sebab itu bukan jaminan itu dari Tuhanmu. Gak jaminan itu dari Gusti Allah. Oleh Nabi Adam, Nabi Khidir, jelas itu dari Gusti Allah. Tapi oleh ono wong saiki duwe guru spiritual, karena masuk guru spiritualnya niku nyeleneh terus memerintahkan terhadap santri-santrinya sesuatu itu melanggar syariat. Maka Anda harus keluar dari komunitas itu, gak usah berguru maneh karo wong itu. Kadang-kadang memang enteng kelompok-kelompok seperti itu. Jalan neko iki wali iki gak nonton pikiranmu, lah gak ngono wis. Pokoke gak sesuai karo syariat, aja dadak dulu. Lek tetep nang ngene kuno metu. Tidak bisa kita pungkiri aliran-aliran semacam itu enten. Lek sing nang media ono sing gak perlu sholat 5 waktu. Haji gak perlu nang Mekah. Ini kan ono aliran-aliran kaya ngoten iki. Haji gak perlu nang Mekah. Ramadan gak perlu poso. Oleh urut-urutan pasangan. Ayo, kan ono sing kapan niku. Oleh urut-urutan pasangan. Terus memberi kewajiban infak sekian persen. Terus dikekno makan kelompoknya. Itu kan ya gak bisa dibenarkan. Jadi kok ono seseorang yang dianggap guru spiritual, terus dia nyeleneh khawarikul adat, tapi perintahnya niku terhadap sesuatu yang melanggar syariat, maka kula kalimatnya dengan kudu metu atau kelompok itu dan tidak lagi menganggap dia sebagai seorang guru. Sebab tidak ada jaminan kalau itu memang benar-benar perintah dari Allah. Beto kalau ayat ini al-haqqu min rabbik, jelas perintah pindah kiblat dari Baitul Maqdis nang Masjidil Haram sing nyampe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sing nyampe sinten perintahnya jelas, maka itu adalah kebenaran dari Tuhan. Dan jangan kamu sekali-kali ragu terhadap perintah Tuhan. Lanjutannya ayat. Wa likulli wijhatin huwa waliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebaikan. Wa likulli wijhatin huwa waliha. Yang ini 40. Iki sing ngaji rada titik, nggih, coba lari niki lari cangkir niku mboten enten sing ngaos enten tahlil 7 hari ten gedongan. Nah, sini
lari-lari mungkin berikut terus kita stop teng mriki mawon. Terus insyaallah dijelaskan kan ini pertemuan selanjutnya. Pun cekap semanten Kamis menit Nabiya. Kamis sedikit insyaallah Nabiya. Pun mugi-mugi dari keterangan manfaat. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا من اهل الرزق واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل والخير اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته